Ya, salam. Ya, tadi saudara ada beberapa hal penglihatan ya waktu kita menyembah memuji. Yang pertama, Tuhan bicara sama saya bahwa peperangan itu adalah pujian penyembahan. Itulah peperangan. Iya. Jadi Efesus 6 ayat 12 itu peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Itu peperangan itu dalam pujian penyembahan itu peperangan. Nah itu Tuhan bilang sama saya. Tapi peperangan yang paling tinggi itu adalah penyembahan. Alasannya apa? Alasannya begini. Iblis pengen disembah. Ya. Orang-orang kuat zaman-zaman jahiliyah seperti Fir'aun pengen disembah. Nah, penyembahan itu hanya boleh ditujukan kepada Tuhan. Tapi kalau pujian masih boleh kepada manusia. Misalnya aku bilang gini, Ibu Hendrik manis ya, dia baik ya, itu kan pujian, masih bisa. Tapi kalau penyembahan saya nggak boleh lakukan itu. Jadi tadi kita itu peperangan kita itu sebenarnya dalam penyembahan itu. Ya. Jadi kalau kita latih roh kita ini menyembah terus, kita makin hari makin kuat. Itu yang dibilang katanya bagaikan burung raja wali yang terbang tinggi, ya kan? Yang tidak akan lelah berlari dan tidak akan pernah lesuh. Walaupun dia berjalan tidak lesuh, tidak lelah berlari. Nah, makanya penyembahan itu harus ditingkatkan. Nah, dalam penyembahan itu sebenarnya perang tarik menarik. Makanya banyak orang ya waktu menyembah, kenapa mereka nggak kuat lama? Tapi kalau nyanyi mereka tahan lama. Kenapa? Nah coba sekarang gini, lagi nyembah. Kayak tadi saya kan nyembah mantap terus kan. Nah, tetapi yang tadi bareng-bareng saya nyembahnya mantap, itu lama-lama kan makin turun makin redup. Tapi giliran diangkat nyanyi, kenapa mereka naik lagi? Nah, karena memang penyembahan itu tingkat tertinggi. Ketika Anda memang memuji-muji, itu masih peperangan yang belum sampai tingkat tinggi. Ketika Anda mulai masuk menyembah, setan pun minta. Ya. Ke saya dong. Wah. Tuhan sudah pasti. Karena memang tujuan kita menyembah ke Tuhan, betul gak? Iya kan? Nah, tapi setan minta, saya mana? Nah, jadi makanya yang Tuhan kasih tahu kepada saya tadi yang pertama itu tentang penyembahan. Penyembahan itu sebenarnya peperangan. Saya baru tahu tadi bahwa penyembahan itu peperangan. Nah, yang kedua yang Tuhan perlihatkan ke saya, ya, khususnya untuk gereja kita ini, ya, gereja kita ini Tuhan buat berkembang, maju. Tetapi persoalannya adalah yang nanganinya, yang ngurusnya itu kurang, gitu loh, ya. Nah, itu penglihatan yang kemarin lagi yang Tuhan kasih ke saya. Tuhan kirim jiwa-jiwa banyak sebenarnya. Cuma ya begitu, nanti 2 bulan hilang, 3 bulan hilang, ya kan? Nah, mari kita introspeksi, koreksi, evaluasi diri kita. Terus cari tahu titik lemahnya di mana ini. Kenapa bisa begitu? Oh berarti selain roh kita menyala, menyambar, oh berarti ada yang juga pendekatan kejiwaan. Itu namanya kita kan makhluk sosial. Makhluk sosial pasti butuh pendekatan kejiwaan. Bagaimana kabar Bu? Ayo Bu. Ibu kok hari ini kayaknya pakaiannya kok bagus ya, seterusnya dan sebagainya, ya kan? Nah, itu. Tapi memang sebenarnya itu hanya bumbu-bumbu. Kenapa? Karena yang orang datang itu tidak semua rohnya sudah mapan. Masih banyak rohnya yang belum mapan, rohnya yang miskin. Oke lah kalau bajunya sih oke lah, mungkin bagus. Iya kan?
Ya, ya artinya secara materi mungkin dia cukup, tapi dia miskin rohani. Rohnya miskin. Dia butuh yang namanya pendekatan sosial tadi. Karena kita makhluk sosial. Ya, kita diciptakan bukan makhluk luar angkasa yang enggak bersosialisasi. Nah, itu yang saya lihat tadi ya. Disitulah kegagalan kita. Terus penglihatan saya yang ketiga yang Tuhan mau buat ya untuk kita semua ya, khususnya yang hadir hari ini dan umumnya semua jemaat, itu yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita itu adalah sebenarnya kekonsistenan. Sebenarnya kita udah pernah setia, udah pernah taat. Udah pernah kita setia taat. Tetapi kekonsistenan ini, karena kesetiaan, ketaatan tanpa kekonsistenan, semuanya ini hanya berlaku dalam durasi atau jangka waktu yang ya tidak terlalu lama aja. Kekuatannya sampai setahun kah, atau setahun setengah, atau 6 bulan gitu. Makanya kalau kita semua bisa satu roh, satu hati, ya, menarik hadirat, urapan dan kuasa Tuhan, pasti gereja ini sangat cepat berkembang. Amin. Haleluya. Sangat cepat berkembang, dan bukan hanya berkembang jumlah loh, tapi kita rindu dari sekian jumlah itu, walaupun tidak semua militan, minimal itu ada 50% militan orang. Militan itu artinya dia nggak peduli lagi, dia nggak takut dengan apapun, dia hanya takut dengan Tuhan aja, nggak takut dia, gitu. Mau dibunuh orang kek, mau dibaco orang kek, mau diludahin orang kek, mau dihina orang kek, dia nggak peduli lagi, gitu loh. Waktu awal-awal saya di sosmed, wah seringkali saya tidur itu terganggu. Kenapa? Kalau udah ada orang yang komen itu yang mencaci maki apalagi mengancam, tapi kalau sekarang sering saya kasih tahu sama Daniel, malah saya ketawain, ketawa sendiri saya gitu. Ya kalau saya masih pingin lihat-lihat saya biarin, kalau udah kesel saya hapus dia gitu. Jadi makanya kita ya dalam hal ini ya ketika Tuhan sudah persiapkan ya apa yang Tuhan tadi sudah katakan itu untuk gereja ini ke depan, kita ini harus militan. Haleluya. Itu kita harus militan. Ini saya beritahu untuk Indonesia apa yang saya lihat. Ini di tahun 2023 ya, ini akan sedikit terjadi pergejolakan, tapi bagi kita nggak ada masalah, biasa-biasa. 2023, ini 2022, 2023 terjadi sedikit pergolakan, tapi nggak ada masalah buat kita, ya. Dan saya percaya pemerintahan kita masih mampu untuk mengatasi itu. Itu yang saya lihat tadi. Makanya jika Pak Jokowi, jika Kapolri mendengar yang saya ucapkan ini, ya mulailah atur strategi dan mulai cari tahu ya bagaimana mengatasi gejolak ini. Ya, saya nggak perlu sebutkan sampai detail. Kalau saya sebutkan sampai detail, yang pertama tentunya banyak orang-orang yang merasa tertuduh, berarti lu nuduh gua dong, lu nuduh gua gitu. Itu. Yang kedua, apa gunanya mereka ada? Mereka kan punya intel, punya segala macam. Kenapa? Karena kalau terjadi pergolakan ini, ekonomi pun ya kacau. Ekonomi pasti kacau juga gitu loh. Makanya saudara, untuk gereja, mari kita bersatu hati tetap ya, kita menyembah, karena peperangan itu di penyembahan. Makanya saya mau tadi itu ya, di lain kali nanti juga, jadi supaya kita tidak tidak banyak liturgi atau tidak banyak
tidak banyak tahap-tahap gitu loh. Liturgi. Iya, misalnya gini, menyanyi, menyembah baru mari doa buat bangsa negara si A, buat ini si B, buat gereja si C. Enggak. Nah, kita langsung aja. Hora yase katakanlah bahasa Tuhan Yesus, aku percaya kuasamu sedang bekerja di tempat ini, mujizat terjadi. Yesus, Indonesia dipulihkan. Jadi kita sambil dalam penyembahan itu sambil doa supaya ketika amin clear, kita nggak ada doa syafaat lagi. Kita udah doa. Nah, jadi tinggal kita sampaikan aja pewahyuan yang Tuhan kasih, gitu loh. Nah, yang biasanya di gereja manapun kan gini, nyanyi, nyembah, dahsyat Yesus ajaib, kalau bahasa roh lah, terus udah gitu, mari kita doa syafaat. Doa syafaat yang pertama, Mama Christine doakan bangsa negara. Doa yang kedua, si Tere. Doa yang ketiga, Ibu JK. Enggak. Jadi kita sudah langsung. Nah, jadi kita belajar ya, mulai dari diri kita. Artinya belajar di rumah, coba kita menyembah doa. Jangan dibeda-bedain. Nyanyi habis nyanyi, menyembah habis menyembah doa. Jangan dibeda-bedain. Makanya kalau waktu saya itu tinggal singkat kayak tadi kan, si Daniel kulihat mau main basket, sedangkan saya mau buka puasa. Saya puasa terus sekarang. Ya, saya puasa terus. Ya, makanya puji Tuhan agak kurang kan. Ya, saya bilang sama istri saya, aku lihat kemarin si Randy mimpin pujian, kenapa perutnya bisa lepes. Aku bilang tadi, minggu ini aku harus bisa pakai jasku yang sudah lama nggak aku pakai. Ada jas biru. Kemarin saya beli celana biru di Citraland. Untuk masuk ke Citraland aja kami harus doa berapa menit tuh di mobil. Tuhan jamah sapam mesti nggak bisa lewat gitu loh. Nah, itulah hidup ini enaknya gitu loh. Kalau hidup ini enak langsung gampang-gampang kan nggak seru. Nah, lalu doa Tuhan, orang lain ditanya-tanyain, kita dibiarin. Aku bilang, kan? Ya kan? Jadi saya beli celananya supaya sama. Nah, saya mau pakai jas itu. Saya yakin berapa hari ini dia akan kempes untuk bisa pakai jas itu. Haleluya, haleluya, ya, haleluya. Jadi makanya kita harus betul-betul, amin. Penyembahan ini sungguh-sungguh, Ini doa semalaman apa enggak ini? Oh, lihat jam dia, ya oke. Iya, oh ya oke ya. Jadi sudah ini penglihatan yang saya dapatkan tadi ya untuk gereja dan untuk kita siap-siap ya 2023. Caranya gimana? Kita belajar dari Alkitab. Dari siapa? Dari Yusuf. Haleluya. Jangan ikuti orang sana. Nanti kau bilang sana penistaan lagi. Kadang ngomong suku aja sekarang bahaya. Alkitab kan dibilang kesusahan hari ini, untuk hari ini. Nggak usah. Jadi kalau ada tabung. Haleluya. Karena nanti waktu itu terjadi kita aman. Kita punya. Kalau bisa tabung emas. Kenapa? Karena begini. Ya kan? Kalau ini bukan antikristus. Kalau di zaman antikristus orang nggak bisa tukar duit. Tapi orang bisa tukar dengan barang. Orang bisa tukar emas. Duit nggak bisa. Tetapi sesama orang dia bisa tukar barang. Kayak zaman dulu. Karena duit sudah dikuasai negara kan. Udah dikuasai antikristus tadi nggak bisa. Kita nggak bisa lagi pergi ke mall. Kita nggak bisa lagi pergi ke supermarket, ke Indomaret. Tetapi banyak masyarakat di situ yang mereka bukan orang penting. Mereka itu hanya ya karena ikut-ikutan dicap aja gitu loh. Nah, orang-orang itulah yang nanti jadi teman kita. Teman kita untuk apa? Untuk tadi bisa hidup tukar barang. Misalnya ibu ini memang dia sudah ada cap antikristus misalnya ya. Tapi dia misalnya. Tapi dia
Iya, tapi dia nggak tahu menau ini, nggak tahu menau. Dia bukan di grup elit itu, bukan. Dia orang biasa aja nggak tahu menau. Nah, tapi dia kalau belanja kemana-mana dia udah bisa karena sudah ada kan, udah ada. Tapi kan saya nggak bisa, misalnya. Nah, saya bilang sama Ibu Christine ini, saya bilang begini, Bu, ada beras nggak? Aku ada emas ini 2 gram. Gitu ya. Tapi ini bukan untuk itu loh. Yang 2023 bukan. Tapi simpanlah emas. Ya. Makanya saya katakan tahun 2023 ini ketika terjadi gejolak, kita nggak kesusahan, nggak kesulitan. Karena kita tidak menghabiskan yang kita dapat. Misalnya kita dapat 50.000, simpanlah 5.000. Haleluya. Lupa. Jadi 50.000 ini aja kurang. Semua kurang, seberapapun kurang. Aku sampai bilang sama istriku kemarin, aduh aku makan ikan aja, ikan gembung 1 aja cukup.